warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Inkindo Jawa Timur dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati teman-teman saya semua ini di Inkindo yang telah bergabung di dalam diskusi di Zoom ini. Terima kasih sekali lagi, merupakan kehormatan bagi DPD IAPI Jatim, Ikatan Ahli Pengadaan Jawa Timur, diberi kesempatan untuk diajak diskusi, dan siapa tahu nanti diajak bekerja sama terus-menerus gitu ya. Alhamdulillah bagi yang siang yang berbahagia ini, atas segala rahmat hidayah dari Allah SWT bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semuanya selalu sehat. Amin. Baik, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu tentang IAPI Jawa Timur. Ya. Mungkin langsung saja Mas dipresentasikan, Mas. Nah ini ya, kami ingin memperkenalkan namanya Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPD IAPI Jawa Timur. Jadi ada DPP-nya, ada DPD. Nah, tapi memang Jawa Timur ini agak spesial karena memang DPD-nya terbesar dan mempunyai LPP, Lembaga Pelatihan dan Pendidikan dan Pelatihan. Jadi punya akte yang sah, sudah mulai 8 tahun yang lalu ya, kami mempunyai LPP ini, sehingga nanti kita bisa join atau kerjasama gitu ya. Mungkin lanjut, Mas. Next mungkin. Ya ini sekedar susunan kami. Saya ketuanya Yuswanto, kemudian ada sebelah saya Pak Sukati sebagai sekretarisnya ya. Nanti yang akan menjadi narasumber tentang bagaimana memenangkan seleksi jasa konsultasi ya. Tadi judulnya memang saya tender kayak dulu, biasanya kami dulu ada pelatihan judulnya bagaimana memenangkan tender gitu ya. Makanya ini kan karena jasa konsultasi ya, bagaimana cara memenangkan seleksi jasa konsultasi gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Sukati, bendahara kami ada Pak Golib, dan ada ketua 1, ketua 2, dan ada ketua 3. Ini orang-orang yang mempunyai profesi di bidang pengadaan barang jasa yang konsen, ada dari kalangan PNS, ada dari swasta, ada dari pengamat gitu ya, namanya backgroundnya ada juga dari hukum, ada dari teknik, ya, kayak Pak Sukati dari teknik gitu ya. Tapi paling banyak memang dari teknik ini, yang biasa menangani pengadaan barang dan jasa. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Nah, ini sekedar saya memberikan pengantar untuk mengetahui kiprah kami tentang pengadaan barang jasa yang yang organisasinya adalah IAPI. Next, Mas, mungkin. Nah, ini adalah visi kami, menjadi bahana dan wadah bagi ahli pengadaan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan pertukaran informasi serta kerjasama antara anggota dan memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam bidang pengadaan barang jasa. Misinya antara lain adalah melaksanakan pengadaan barang jasa secara bertanggung jawab ya, sesuai kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kapasitas melalui pengadaan barang jasa ya. Artinya teman-teman ini memang nanti, termasuk Bapak Ibu nanti habis ini sama Pak Sukati itu bagaimana diajari yang perundang-undangannya ya, aturan-aturan yang berlaku ya. Kemudian juga membangun kemitraan. Nah ini yang kami jajaki, bukan kami jajaki, insya Allah nanti langsung kami bisa
kerjasama ya dengan Inkindo. Malam kemarin kami juga menandatangani MOU tapi dengan Perpamsi, Persatuan PAM seluruh Indonesia. Kemarin tadi malam tanda tangan MOU di Hotel Merit ya Pak Sukati ya. Jadi kami banyak kerjasama dengan dengan seperti Perpamsi begitu ya, dengan pemerintah kabupaten kota juga banyak. Nanti akan kami perlihatkan. Lanjut Mas, next. Bisa next Mas ya. Ini jadi peran kami selama ini adalah bisa memberikan sosialisasi, pendidikan, pelatihan tentang pengadaan barang jasa, kemudian mengadakan workshop dan lain-lain ya. Kemudian juga kami juga melakukan pelatihan-pelatihan pada penyedia barang dan jasa. Ya. Jadi tidak sekedar pada instansi pemerintah, tetapi kepada kontraktor juga pernah, kepada yang swasta ya, yang ini juga sering kami lakukan. Kemudian melakukan pendampingan, advokasi. Nah di IAPI itu juga sering dimintai namanya pendampingan. Umpamanya ini yang sudah dilakukan kemarin itu untuk menyusun peraturan suatu badan usaha, bagaimana sih peraturan pengadaan barang jasanya gitu ya. Contohnya tadi adalah perusahaan air minum. Perusahaan air minum itu kan harus punya peraturan direktur. Nah, gitu. Nah, kami mendampingi di Gresik, di Batu itu kami dampingi bagaimana membuat aturannya. Kemudian juga kami juga terbiasa membuatkan advokasi ya kalau ada anggota atau apa yang ada bermasalahan hukum gitu ya. Jadi beberapa kali dimintai untuk menjadi ahli, saksi ahli, atau kalau ada permasalahan di dalam sebuah pengadaan barang jasanya itu kami dimintai pendapat, termasuk pendapat-pendapat dari aparat penegak hukum. Nah, kami mesti dimintai. Ya, kadang kami diminta datang, kadang mereka juga datang ke kantor IAPI untuk berdiskusi kalau ada permasalahan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa. Mungkin bisa next Mas. Nah ini saya agak pamer ini kegiatan DPD IAPI Jatun tahun 2002 kemarin kami melakukan pelatihan ujian PBJ. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya pengadaan barang jasa yang punya sertifikat itu setahun kami mengadakan 31 kali. Kalau pelatihan peningkatan kompetensi ya nyusun HPS, mengevaluasi dan lain-lain itu ada 58 kali setahun itu. 2022 aja. Ada yang kelasnya modelnya daring karena kemarin masih pandemi. Kami banyak daringnya kemarin. Kalau luringnya 12 kali gitu ya. Ada permohonan narasumber 10 kali, pendampingan saksi ahli, nah ini 5 kali ini. Ini teman-teman saya di depan pengadilan ini menjadi saksi ahli. Kemudian dari pendampingan peraturan, kami membuatkan peraturan perdirnya ya di Bank Jatim, kami membuatkan di PDAM ya, kami juga membuatkan. Kemudian kami juga mengadakan seminar-seminar yang sifatnya nasional ya, sampai 3 kali. Dan kami juga seminar internasional 1 kali. Kemarin kami di Bali mengadakan seminar internasional, karena IAPI ini juga anggota dari International Forum Purchasing, Supply and Management. Ya. Jadi kami juga bagian dari IAPI-nya internasional, gitu, Ikatan Ahli Pengadaan sedunia. Kami beberapa kali juga diundang. Kapan itu saya ikut di Filipina, gitu ya. Insya Allah tahun ini akan di Florence, Italia. Sebentar lagi seperti itu, Bapak Ibu. Kami bagian dari Ikatan Ahli Pengadaan di dunia. Jadi praktek-praktek di dunia juga kami belajar ya. Rata-rata kalau negara modern itu lebih sederhana gitu ya, enak gitu ya.
nggak tahu, kita masih aturannya masih banyak gitu. Sebuah tantangan bagi kita menurut saya. Bisa lanjut Mas, next mungkin. Ya ini sekali lagi saya hanya memberikan ilustrasi sehingga kami kalau mau diajak kerjasama kami siap gitu ya. Ini pelatihan-pelatihan yang sifatnya dengan pemerintah ini, ada strategi pengadaan. Kalau awal tahun ini juga banyak kami melakukan pelatihan-pelatihan ya terhadap pemerintah karena baru katakanlah mau mengumumkan RUP dan lain-lainnya. Kami banyak mengadakan pelatihan-pelatihan. Mungkin lanjut Mas, ini hanya tampil. Nah ini kami juga membuat sistem manajemen keselamatan konstruksi, itu juga kami mengadakan pelatihan ya. Kalau Bapak Ibu daftar, silakan kami buka ini sudah sistem manajemen keselamatan konstruksi, aspek hukum dalam pengadaan barang jasa, memenangkan tender dalam PBJ ini biasanya konstruksi. Ya. Kali ini kita Pak Sukadi nanti akan bicaranya memenangkan seleksi ya. Tapi kami biasanya memang yang kami ajarkan menangkan tender karena banyak yang pesan itu dari jasa konstruksi gitu Mbak. Kemudian bagaimana memanfaatkan katalog lokal, sektoral, nasional. Nah ini juga lebih banyak kami berikan pelatihan-pelatihan ini kepada sektor swasta ya atau perusahaan-perusahaan yang ingin menampilkan produknya ke dalam katalog. Baik katalog lokal, sektoral maupun nasional, kami tidak hanya melatih tapi mendampingi bisa. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya produk gitu ya, Pak bagaimana saya bisa tampil di katalog, mau katalog nasional, sektoral, apa lokal. Ini bisa kami mendampingi sampai masuk ke dalam katalog itu. Kemudian kami juga kadang-kadang melatih OSS ya, yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa itu. Kadang-kadang masalah OSS ini adalah perizinannya gitu ya. Karena Bapak Ibu saya yakin juga kadang-kadang ikut mengurus ya izin-izin dari sebuah usaha gitu ya. Kemudian penghitungan TKDN, nah sekarang negara lagi gencar supaya produknya adalah harus produk dalam negeri. Nah ini bagaimana cara menghitungnya. Ini kami juga memberikan pelatihan-pelatihan itu. Bisa next Mas. Nah ini saya juga sedikit pamer ini Mbak, ini ada 39 pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi Jawa Timur ini bekerja sama dengan kami di bidang pengadaan barang jasa. Ini ada Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, itu kerjasama dengan kami. Mungkin Bapak Ibu tahu gedung-gedung yang baru di Polda itu, insya Allah itu kami dampingi semua dalam lelangnya gitu ya. Di Polda itu kayak Polres Sidoarjo itu juga kami ikut mendampingi itu. Bagian ini juga dari selain kabupaten di Jawa Timur, ini yang luar Jawa juga banyak ini. Ada Rembang, juga ada dari Polda Sultra juga ada, Kementerian Agama. Nah ini yang lagi DPP maupun DPD IAPI di Indonesia yang lain itu juga bekerja sama dengan kami. Karena mereka itu tidak mempunyai LPP. Jadi kayak DPD Pengadaan Indonesia Sumatera Utara itu nggak punya LPP, nggak punya lembaga pelatihannya. Nah ini kami sering dibon gitu ya, diajak kerjasama untuk melatih di sana, gitu. Jawa Tengah, DIY, bahkan DKI. Nah, kami diminta untuk menghandle pelatihan yang ada di sana. Gitu. Meskipun kami narasumbernya nanti pasti ya yang ada dari sana, campur dari Jawa Timur gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu profil daripada DPD IAPI Jawa Timur itu sekali lagi terbesar di Indonesia. Bahkan kegiatannya ini mengalahkan DPP-nya, saking banyaknya itu. Jadi banyak sekali kami kegiatan-kegiatan DPD IAPI Jawa Timur itu. Next Mas.
Nah ini ada yang bekerja kami, langganan-langganan kami ini, Perum Jasa Tirta, Bank Jatim, Bank BPR Jatim, PTP 12, 11, PT PIN, Telkom, PJB Service. Nah yang nomor terakhir kemarin Perpamsi, Perpamsi itu sudah MOU pada kami sebelumnya, tapi Perpamsi ini sudah kami sudah bekerja sama, tapi MOU-nya baru kemarin. Jadi ini yang memanfaatkan, sebenarnya masih banyak lagi, tapi kami ini aja yang mungkin kami tulis. Lanjut Mas. Next mungkin. Nah ini bentuk kerjasama yang biasa kami laksanakan ya dengan pihak lain itu bisa menggunakan MOU dan kemudian dengan kontrak kerjasama gitu. Atau kalau mau mengirimkan hanya 1-2 orang untuk pelatihan ya menggunakan kwitansi gitu aja. Ini hanyalah sebagai bentuk kami kalau bekerja sama dengan DPD Jawa Timur. Next Mas. Nah ini salah satu foto-foto kami. Yang pertama itu kantornya Pak, kantornya IAP Jawa Timur itu di Gayung Kebonsari, depannya PU Bina Marga itu. Kami nyewa ruko gitu ya, 3 lantai. Di situ sudah berapa tahun ini Pak Kadi ya, di sana. Sudah 4 tahun mungkin ya. Kita dulu dari kontraktor memang, dari nyewa ke sewa gitu. Berkontrak gitu ya. Kemudian sebelah nomor 2 itu gambarnya adalah kegiatan kami ya biasanya, meskipun kami punya kelas itu di ruko itu, tapi rata-rata customer itu mintanya ya di hotel. Jarang mau pelatihan di ruko gitu. Ya masih mintanya di hotel. Nomor 2 itu. Kemudian kegiatan kami, ya ini yang tahun 2022, bulan Oktober kemarin, kami punya kegiatan nasional di nomor 3 itu ya. Di gambar nomor 3 itu, kami melakukan 3 hari itu di Bali, IPFE, Indonesia Procurement Forum and Expo, selama 3 hari. Pesertanya yang daftar 2.000 itu. Banyak sekali se-Indonesia datang untuk seminar selama 3 hari dan mengadakan expo gitu ya. Jadi murni disponsori oleh swasta. Nah, sedangkan di sebelah kanannya itu yang tadi IFPSM yang nomor 4 itu. Itu International Forum Procurement and Supply Management. Itu adalah organisasinya Ikatan Pengadaan Internasional gitulah. Nah, itu kemarin 2 event itu kebetulan saya dijadikan ketuanya, Jawa Timur jadikan leader gitu ya untuk mengadakan acara itu. Itu dihadiri 45 negara yang IFPSM itu. Jadi alhamdulillah acaranya sukses gitu ya di Bali. Dan sekaligus bisa membantu masyarakat Bali ya di bidang pariwisata yang mendatangkan orang banyak itu. Saya lapor kepada Pak Gubernur suka. Ya. Alhamdulillah. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu kami Nah, ini aja iklan kalau ini iklan. Ini kami di bulan Februari sama Maret ini sudah banyak sekali kami mengadakan pelatihan-pelatihan. Ya contohnya itu PBJ ya, yang di paling kiri atas itu. Kemudian di paling kanan bawah itu sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah itu pelatihan-pelatihan kami Bapak Ibu. Nanti kalau dengan Inkindo, monggo nanti Pak Irwan modelnya seperti apa, mau daring atau mau di hotel. Nah ini kami siap semuanya. Kami siap kalau diajak mengadakan pelatihan-pelatihan. Lembaga kami resmi dan kami terus terang menjaga trust ini karena IAPI Jawa Timur itu mulai dari Aceh sampai Irian sudah tahu gitu ya diajak mengadakan pelatihan-pelatihan Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sekedar pengantar supaya Bapak Ibu kenal dengan IAPI di Jawa Timur. Karena kami ini terus terang bertetangga ini dengan Pak Irwan. Rumah saya dekat Pak, kantornya sini, sehingga saya merasa bertetangga nggak pernah mengadakan pelatihan bersama ini. Mungkin itu Pak Ketua, sekedar pengantar dari kami bahwa saya dengan senang jika nanti ada
kerjasama, mengadakan pelatihan atau apalah yang sifatnya yang bisa bermanfaat bagi anggota Inkindo maupun DPD IAPI Jawa Timur. Mungkin dari kami itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada peserta Zoom meeting sore ini, juga pada senior-senior yang juga sudah menyempatkan waktunya sore ini untuk mengikuti sesi kafein rutin kita ya di DPP Inkindo Jawa Timur. Tadi sudah diperkenalkan juga tentang DPD IAPI oleh Bapak Ketua DPD IAPI Jawa Timur, Bapak Yus. Kemudian untuk narasumber utama kita sore ini adalah Bapak Sukadi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD IAPI Jawa Timur. Gitu ya Pak. Bapak Sukadi ini pengalamannya sudah cukup banyak di bidang pengadaan barang dan jasa. Kalau saya lihat CV-nya tadi sekilas itu sudah pernah juga menjadi Pokja pengadaan, kemudian juga di P2 PBJ di Setda Jawa Timur, termasuk juga beliau pernah menjabat sebagai PPK di salah satu Satker Kementerian PUPR ya Pak. Ya. Seperti itu. Mungkin untuk meningkat waktu, kami persilakan Pak Sukadi untuk langsung memberikan sedikit ilmu ya bagi kita semua, karena di sini banyak teman-teman yang juga belum tahu bagaimana caranya yang efektif lah Pak, strategi efektif untuk bisa memenangkan lelang ya, memenangkan lelang terutama untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri seperti itu, termasuk regulasi yang baru itu seperti apa sih, bagaimana kita harus menyikapi regulasi tentang pengadaan jasa konsultansi ini yang biasanya yang harus kita teliti, yang harus kita waspadai juga seperti apa. Mungkin kita bisa sharing sore ini. Mungkin langsung saja waktu kami persilahkan pada Bapak Sukadi, monggo. Terima kasih Bu Eti. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tuan rumah ini selaku Bapak Ibu Pak Irwan ya. Ya, beserta jajarannya yang punya hajat mengundang kami, dan alhamdulillah mendapat kehormatan bisa rawuh, bisa datang di siang hari ini beserta Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua, kami akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat untuk bisa menang dalam proses seleksi. Kalau tender itu non konsultansi, tapi kalau seleksi itu pekerjaan jasa konsultansi. Kiat-kiatnya bagaimana? Tentunya Bapak Ibu sudah paham semuanya, tapi di sini kami hanya memperjelas poin-poinnya. Kalau ingin detailnya nanti bisa kita bahas lebih lanjut, bisa via daring atau tatap muka, seperti itu. Mohon izin bisa ditampilkan slide-nya. Oh, langsung next. Bisa. Ya. Ini sebelumnya ada tulisan yang tidak terang di situ ya. Bagaimana kiat-kiat memenangkan seleksi jasa konsultansi. Kalau awal itu kan tender tadi ya. Kalau tender itu non konsultansi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih mendapat kesempatan di siang hari ini untuk bisa hadir di kafein di DPP apa DPP Inkindo Jawa Timur. DPP Inkindo Jawa Timur. Mohon maaf belum hafal karena baru kali ini dan pertama kali ini, dan alhamdulillah bisa hadir di kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, nggak jalan ya? Nggak jalan Mas kayaknya. Iya, nggak bisa jalan. Oh, langsung bilang next aja. Oh, next. Oke. Kok langsung ini? Ya, next. Yang pertama adalah sumber hukum untuk kegiatan siang hari ini, di mana di dalam proses pemilihan jasa konsultansi, aturan yang tertinggi sampai dengan hari ini adalah masih Peraturan Presiden atau Perpres nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui media.
Dan insya Allah nanti bulan-bulan berikutnya peraturannya akan ditambahi lagi lebih atas menjadi undang-undang kalau nggak keliru. Jadi nanti ada undang-undang PBJ, ada PP-nya, ada peraturan presidennya, ada peraturan LKPP-nya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa lengkap seperti itu. Next. Nah, ini saya akan menggugurkan kewajiban saya dulu. Saya perkenalkan dulu. Nama saya cukup pendek, Bapak Ibu. Sukadi, itu identik dengan suka di mana-mana mungkin seperti itu. Kemudian dari entitas DPD IAPI Jawa Timur, kantornya tadi saya sampaikan Pak Ketua, dari Ruko Gayung Kebonsari. Alamat saya di Sukosumo. Pendidikan saya kebetulan basic saya sipil keairan. Kemudian pengalaman-pengalaman yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu mulai jadi pembantunya Pimpro, kerennya itu asisten perencanaan gitu ya di air bersih, di PU, waktu itu Departemen PU, pekerja umum, sekarang menjadi PUPR, mungkin yang disingkat PU yang banyak PR-nya, mungkin seperti itu. Dan kami di sana nomor 2 itu pernah menjadi ketua lelang, kemudian menjadi pejabat pengadaan, menjadi Pokjamil PUPR, kemudian yang poin 4 itu hijrah di Biro Administrasi Pembangunan Jawa Timur, kemudian ditarik balik menjadi pejabat pembuat komitmen PUPR, kemudian balik lagi menjadi kasih distribusi dan pengaduan di UPT P2BJ bersama Pak Yus, waktu itu ada di Jalan Pahlawan. Ya, itu cikal bakalnya ULP Jawa Timur. Yang pertama adalah namanya UPT P2BJ, yang sekarang menjadi Biro PBJ Jawa Timur. Ya, itu termasuk kami berdua yang hadir di sini turut membidani lahirnya Biro PBJ Jawa Timur yang awalnya namanya UPT, Unit Pelayanan Teknis. Kemudian ya mendapat kesempatan jadi Kapak Pembinaan Biro PBJ Sedaprop. Kemudian yang nomor 8 itu lupa ya. Apa itu ya? Ya, pernah menjadi KPA di Biro PBJ. Itu adalah sedikit perkenalan saya. Next. Nah, ini adalah Bapak Ibu mungkin sedikit mengulas ke belakang bahwa terkait segmentasi pemaketan jasa konsultansi, sebetulnya 5 atau 6 tahun atau 7 tahun itu kualifikasinya kecil, menengah, besar. Nilainya hampir tidak ada perubahan, bahkan tidak ada perubahan sama sekali untuk jasa konsultansi. Namun untuk pekerjaan konstruksi itu ada sedikit perubahan, yang sekarang untuk kualifikasi kecil itu 15, yang sebelumnya 2,5, yang belum sebelumnya 10, yang sebelumnya lagi 2,5. Tapi alhamdulillah untuk segmentasi pemaketan jasa konsultansi tetap dari kualifikasi kecil itu sampai dengan 1 miliar, menengah itu 1 sampai dengan 2,5 miliar, dan besar itu nilainya di atas 2,5 miliar. Jadi ini relatif tidak ada perubahan dari sisi nilainya atau rupiahnya, tapi persyaratannya itu yang ada sedikit perubahan. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti di dunia jasa konsultansi itu Perpres yang baru, kemudian Permen PU yang sebelumnya, Permen PU yang sebelumnya itu ada sedikit perubahan regulasi persyaratan yang harus dipenuhi. Next. Nah, ini terkait Bapak Ibu yang bekerja sama atau KSO, di mana untuk jasa konsultansi itu kapan, dengan siapa ber-KSO atau bekerja sama. Di mana KSO
dapat dilakukan antar penyedia. Yang tidak boleh di sini besar sama kecil. Untuk jasa konsultansi, kecil sama kecil itu diperbolehkan. Tapi untuk saat ini biasanya yang bekerja sama atau bekerjasama KSO, kecil sama kecil itu jarang dilakukan. Biasanya membawa dirinya sendiri aja ribet, kenapa harus berdua? Biasanya seperti itu. Itu kenyataan yang ada atau yang sering biasanya besar sama besar, menengah, besar menengah, menengah sama menengah, menengah dan kecil. Itu yang sering dilakukan. Tapi di dalam regulasi menurut PP dan Perlem itu dapat dilakukan antara kualifikasi kecil dengan kecil. Ini untuk kriteria kerjasama operasional. Next. Nah, ini sebetulnya sejak kapan sih regulasi itu diterapkan? Bapak Ibu kalau mengikuti regulasinya ini hampir tiap tahun itu berubah. 5 tahun ke belakang atau mulai tahun 2018, 19, 20, 21, 22 itu tiap tahun regulasi itu selalu berubah. Kenapa ini kami sampaikan? Bahwa Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan kegiatan atau memenangkan salah satu kegiatan seleksi, itu tahun berapa Bapak Ibu mendapatkan kegiatan tersebut. Jadi tinggal diurut saja ketentuannya menggunakan aturan yang mana. Karena regulasinya sangat-sangat dinamis. Jadi ini yang menjadi persoalan di kemudian hari. Kalau tidak ingat tahunnya, tentu regulasinya akan berubah. Jadi Bapak Ibu, kami titip pesan di sini, Bapak Ibu mendapatkan kegiatan itu di tahun berapa. Regulasinya yang mana yang digunakan. Ini sekedar untuk mengingatkan saja kepada Bapak Ibu. Jika filenya tertib, ada di kantor, tentunya tidak ada kesulitan. Nah, khawatirnya kantornya yang sering pindah itu jadi masalah baru apabila Bapak Ibu mendapatkan pekerjaan dan kantornya sering pindah. Atau kontraktor ya, sering-sering ngontrak gitu ya, kontrak satu, kontrak kedua, ketika itu biasanya sering-sering dokumen atau filenya hilang. Next, ini terkait regulasinya. Nah, ini yang akan kami bahas siang hari ini, cuma nggak sampai detail, hanya garis besarnya saja, di mana persyaratan apa saja sih yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas. Tentunya Bapak Ibu yang nomor pertama itu insya Allah semuanya terpenuhi. Dan insya Allah semuanya sudah biasa untuk melengkapi administrasi atau legalitas. Nah, kemudian persyaratan yang nomor 2 adalah persyaratan kualifikasi teknis. Di mana persyaratan kualifikasi teknis ini ya tentunya Bapak Ibu yang menjadi anggota di Inkindo itu tentunya tidak sama. Pengalamannya ada yang banyak sekali, banyak, dan ada yang kurang banyak. Nah, itu ada di persyaratan kualifikasi teknis. Kemudian pengalaman juga seperti itu. Kapan Bapak Ibu dapat mendapatkan pengalaman? Itu biasanya yang lewat PL yang seringkali mendapatkan pekerjaan pengadaan langsung atau penunjukan langsung, itu yang mempercepat jumlah pengalaman. Kemudian persyaratan-persyaratan teknis nanti akan kami bahas setelah slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi secara umum. Tentunya Bapak Ibu, untuk persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas, itu di dalam proses seleksi, ini adalah persyaratan yang normatif. Mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, kami hanya mengingatkan bahwa di dalam persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas perusahaan adalah yang nomor 3. Itu adalah alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan. Itu bisa milik sendiri, bisa sewa beli. Ini harus ada
bukti otentiknya bahwa yang nomor 3 itu ada, dan apabila di dalam pelaksanaan pemilihannya itu memenuhi syarat. Itu terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas. Insya Allah kalau persyaratan administrasi legalitas ini seluruh penyedia jasa konsultansi insya Allah semuanya memenuhi. Next. Nah, terkait persyaratan berikutnya yang nomor 2 adalah persyaratan kualifikasi teknis. Ini juga persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengalaman paling kurang 1 pekerjaan jasa konsultansi dalam kurun 4 tahun terakhir, kecuali yang baru berdiri. Insya Allah di sini juga semuanya akan memenuhi. Kemudian yang poin B adalah memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis. Nah, ini nanti yang akan dikompetisikan pekerjaan jenis yang bagaimana itu setelah slide berikutnya. Kemudian untuk yang kualifikasi usaha menengah atau besar itu adalah jenis berdasarkan subkualifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan. Nah, yang poin terakhir, poin C, 2C adalah pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, ini Bapak Ibu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu tolong ditertibkan administrasinya, karena yang sering kali pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi adalah pengalaman-pengalaman sejenis dalam kurun waktu 10 terakhir. Nah, itu bisa memenuhi atau tidak memenuhi itu di situ untuk persyaratan kualifikasi teknis minimalnya. Next. Nah, ini adalah poin yang harus diperhatikan Bapak Ibu dalam diskusi siang hari ini adalah persyaratan kualifikasi teknis. Di mana di sini kami berikan contoh untuk yang nomor 1 itu memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Baik itu di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk subkontrak bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, itu kami ambil bobotnya itu ada 20. Kemudian jumlah pengalamannya, nah ini Bapak Ibu, kalau melihat persyaratan yang ada di dalam dokumen kualifikasi, ini adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, itu ada jumlah pengalaman. Kalau jumlah pengalaman yang seperti yang ada di monitor, ini adalah pengalaman minimal. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap proses pemilihan untuk jumlah pengalaman ini biasanya tidak sama. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Kenapa? Itu biasanya ada misit dari atas. Kalau atasan kita di sini, atas kita ya mungkin plafon mungkin ya. Tapi kalau atasan di sana ya mungkin ada levelnya lagi. Biasanya seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah memiliki pengalaman pekerjaan sejenis. Nah, pekerjaan sejenis ini tentunya sesuai dengan kegiatan atau pekerjaan yang ditenderkan untuk usaha kecil. Kalau untuk usaha menengah besar adalah pekerjaan jenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaannya. Kemudian kriteria penilaiannya juga sama Bapak Ibu. Itu diambil minimal. Ini kalau pokjanya nggak ada misit biasanya seperti ini tampilannya. Nah, ini juga Bapak Ibu harus waspada. Kenapa? Bapak Ibu kalau melihat seperti ini kondisinya, tentunya Bapak Ibu bisa memenuhi semuanya. Tetapi permasalahannya nanti apabila nilainya sama, itu yang diadu adalah nilai kontrak tertingginya. Nah, di situ rasanya Bapak Ibu kadang-kadang menjadi peserta tetapi tidak pernah memasuk nominasi shortlist atau 7 terbaik. Biasanya di situ. Kalau melihat tampilan seperti ini dalam dokumen. Tetapi tidak menutup kemungkinan kriteria penilaian
ini kadang-kadang jumlahnya cukup signifikan. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu biasanya diganti, ditambahin 0, bisa 40, bisa lebih dari itu. Bapak Ibu yang lebih tahu, dan ini biasanya ya mungkin yang ada message dari atas ya, atasan kita di sini adalah plafon, mungkin ada message dari plafon, jadi ditambahin 0, nah, seperti itu. Untuk nomor 1, nomor 2, Bapak tinggal melihat dokumennya, kapan jumlah pengalaman itu minim, kapan jumlah pengalaman itu maksimal. Nah ini harus waspada. Kalau maksimal itu biasanya ada message dari atas, mungkin genteng atau plafon ya. Tapi kalau nggak ada message, biasanya seperti ini, tapi yang dikompetisikan adalah nilai pengalaman yang di dalam kontrak Bapak. Next. Nah, ini adalah pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir. Ini bobotnya juga biasanya di dalam dokumen juga sudah jelas. Kemudian ambang batasnya juga jelas. Kemudian total nilai juga ambang batasnya sudah ditulis di situ. Kembali lagi kami sampaikan Bapak bahwa jumlah pengalaman sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir nilainya sudah jelas apabila kalau di dalam tampilan ini dalam 10 tahun terakhir memiliki 4 atau lebih, itu nilainya bisa 40. Nah, ini kalau di dalam dokumennya kriteria penilaiannya sudah ada kriteria yang ditambahi, karena apa? Boleh ditambahi, boleh dikurangi, karena di dalam dokumen kita adalah MDP model. Jadi itu bisa ditambahkan sesuai dengan kriteria yang ada di lokasi masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau melihat tampilan seperti ini adalah textbook dari MDP, tinggal diadopt, kemudian dikasih ambang batas dan nilai maksimalnya seperti ini. Nah, sering Bapak Ibu kalau melihat seperti ini, sepintas ringan, sepintas simple, tetapi simple di situ belum tentu Bapak bisa masuk. Kenapa? Jika nilainya sama, maka adalah yang diadu atau yang dikompetisikan adalah pengalaman tertinggi. Bapak Ibu mungkin sudah paham, jadi kalau persyaratan minimal seperti ini, yang masuk mesti itu-itu saja. Nah ini menjadi PR Bapak Ibu, bagaimana kalau persyaratan minimal ini tidak harus itu-itu saja, maksudnya penyedia itu-itu saja. Bukan salah regulasinya, tetapi penerapannya. Kualifikasi kecil itu batasannya jelas, menengah jelas, besar jelas. Lah itu menjadi bahasan atau menjadi diskusi kita untuk tahap berikutnya atau di lain waktu, di lain kesempatan kalau kami diundang. Next. Nah, kemudian persyaratan tadi tentunya kalau Bapak Ibu sudah memenuhi syarat akan masuk daftar pendek atau shortlist minimal 3, maksimal 7. Nah, yang menjadi kriteria di sini adalah bagaimana penilaian yang telah dilakukan oleh Pak Jamil bahwa Bapak masuk di urutan nomor berapa, itu biasanya kalau Bapak Ibu sering mengikuti proses seleksi, tentunya hafal peserta yang ikut di situ, pengalaman tertingginya berapa, mesti Bapak bisa memperkirakan siapa saja yang ikut. Nah, tentunya Bapak Ibu jangan terjebak di dalam proses pemilihan ini, karena kalau di awal-awal itu biasanya Bapak Ibu semuanya belum dapat paket. Jadi yang ikut dapat diprediksikan, yang memenuhi syarat tentunya penyedia yang sudah seperti biasanya. Karena nilainya di sini untuk kualifikasi kecil itu sampai dengan 1 miliar, menengah adalah 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar, dan besar adalah 2,5 ke atas. Itu kadang-kadang perolehan nilainya itu lebih dari itu biasanya di swasta. Kalau di pemerintah itu biasanya saya kurang paham,
regulasinya sama, tetapi kadang-kadang ini agak aneh menurut kami, karena kualifikasi kecil itu dapat nilai pengalaman 6 miliar. Seperti itulah, itu cara penilaiannya bagaimana, kami sendiri juga kurang paham, regulasinya sama, tapi penerapannya berbeda. Next. Nah, setelah masuk shortlist, Bapak Ibu, tentunya masuk di dalam tahapan pemilihan. Nah, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu di dalam proses pemilihan jasa konsultansi itu ada metode evaluasi penawaran jasa konsultansi. Ini yang pertama adalah kualitas dan biaya. Ini adalah nilainya kombinasi. Kemudian kualitas, ini adalah kualitas proposal Bapak Ibu. Kemudian yang poin C adalah paku anggaran. Nah, ini yang paling disenangi oleh Bapak Ibu dan disenangi oleh pengguna. Kenapa? Nilainya tidak melebihi paku anggaran, tetapi nilai teknisnya harus terbaik. Itu seperti itu. Sehingga terakhir itu silpanya atau apa namanya? Silpa itu kalau APBD, kalau APBN itu namanya apa itu? Apa, Mbak? Oh ya, ya pokoknya selisih ya, selisihnya itu sedikit. Kemudian yang paling tidak disukai adalah biaya terendah. Ini baik jasa konsultansi maupun pengguna yang ada di entitas. Karena Bapak Ibu biasanya nawarnya rendah itu biasanya ada rasa jengkel. Tidak pernah menang, kemudian mencari jasa konsultansi yang metode evaluasinya menggunakan biaya terendah. Mesti nawarnya rendah, ujung-ujungnya tidak selesai. Mudah-mudahan di forum ini atau di dalam peserta ini yang diskusi di daring ini tidak ada yang seperti itu, Pak. Karena itu sakit semua, Pak. Pekerjaannya nggak selesai, kemudian ya kualitasnya mungkin kurang memenuhi. Itu yang metode evaluasi. Nah, yang paling disenangi adalah poin C, paku anggaran. Bapak Ibu semuanya akan senang di sini karena diadu kualitas proposalnya. Itu nilainya tertinggi, kemudian harganya tidak melampaui anggaran yang ada di dalam DPA atau di dalam DIPA. Itu sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu kapan menawar rendah, kapan menawar tinggi. Di sini adalah yang pertama adalah melihat metode evaluasi penawarannya. Next. Nah, kemudian setelah masuk 7 terbaik atau masuk shortlist, apa yang harus diperhatikan adalah Bapak Ibu biasanya dan sampai dengan hari ini di dalam dokumen seleksinya adalah pengalaman kerja sejenis 10 tahun terakhir. Jadi tinggal ngurut ke belakang 10 tahun terakhir itu jumlahnya berapa. Itu pengalaman kerja sejenis. Kemudian pengalaman kerja di lokasi. Nah, ini lokasi itu kalau sekarang di tingkat provinsi ya, kalau di tingkat kabupaten, kalau dilihat di desa mungkin nggak ada penyedia yang mendapat nilai yang poin B, kecuali memang domisili atau mendapat pekerjaan di lokasi tersebut, misalkan kabupaten. Jumlah pengalaman tentunya Bapak Ibu yang pernah mendapat pengalaman di lokasi tersebut, poin B adalah nilainya tertinggi. Kemudian pengalaman manajerial dan fasilitas utama. Ini untuk nilai pekerjaan jenis tertinggi biasanya seperti itu. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam proses pemilihan sehingga Bapak Ibu semuanya akan tahu sejauh mana nilai kami di dalam 10 tahun terakhir ini dapat memenuhi atau belum memenuhi, sehingga Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Karena di sini di dalam dokumen itu hitam putih, nggak ada yang abu-abu, jadi poin bobotnya sudah tertera di dalam dokumen seleksi. Semuanya ada di sana, tinggal Bapak nanti menghitung 10 tahun terakhir itu jumlahnya berapa. Kemudian pengalaman kerja di lokasi, mungkin ini tingkatnya kabupaten atau provinsi, kalau dibuka itu berapa jumlahnya,
tentunya di situ dikalikan bobot. Kemudian pengalaman manajerial adalah pengalaman tertingginya berapa, tentunya Bapak Ibu bisa menilai dengan sendiri. Sebetulnya tidak ada yang bisa melakukan penilaian sebetulnya kalau Bapak Ibu dalam proses seleksi ini menyampaikan dokumen dengan lengkap. Tentunya Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan bahasa Jawanya itu ancer-ancer, itu nilai berapa sih? Karena di dalam dokumen seleksinya itu tidak ada yang abu-abu. Karena ada, oh ya, terima kasih Pak. Nah, slide saya juga nggak banyak, ini terkait pengalaman. Ini yang penting Bapak Ibu adalah di pengalaman 10 tahun terakhir. Next. Nah, kemudian ini adalah proposal teknis. Yang tahu, yang bisa mengukur proposal teknis Bapak itu baik atau benar hanya Bapak Ibu. Pokja hanya melakukan evaluasi, kemudian ini proposal teknis, mulai pendekatan teknis dan metodologi, rencana kerja, organisasi, dan rencana penggunaan tenaga ahli. Ini terkait proposal teknis. Next. Nah, ini adalah yang paling penting dan paling seringkali ada permasalahan di dunia jasa konsultansi adalah di sini. Terkait kualifikasi tenaga ahli. Nah, itu terdiri dari daftar riwayat hidup personil yang diusulkan. Tentunya Bapak Ibu lebih paham di sini riwayat hidup atau personil itu mulai kapan sesuai dengan persyaratan di dalam KAK. Kemudian poin B. Lah, poin B ini juga Bapak Ibu yang lebih paham terkait kontrak, referensi dari pejabat penandatanganan kontrak. Ini Bapak Ibu yang lebih tahu karena yang dievaluasi adalah poin B ini seringkali jadi permasalahan di kemudian hari. Ada yang rigid, ada yang tidak rigid, ada yang hitam putih, ada yang abu-abu. Ini seringkali seperti itu. Kemudian poin C adalah surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. Ini terkait dengan tenaga ahlinya tersebut. Kemudian poin D adalah pengindaian scan ijazah asli atau legalisir. Ini saya kira Bapak Ibu semuanya sudah biasa untuk melakukan ini. Nah, yang poin terakhir itu bukan poin A ya. Sebetulnya itu bukti potong atau lapor pajak di PPh pasal 21, formnya 1721 atau form 1721A. Itu apabila tenaga ahli yang diusulkan itu tenaga tetap. Nah, kalau tidak tetap itu tentunya nilainya juga berbeda dalam nyusun penawarannya. Ini adalah poin penting yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam nyusun kualifikasi tenaga ahli. Next. Nah, ini adalah evaluasi teknis. Saya kira serepublik ini sama Bapak Ibu. Mulai unsur pengalaman perusahaan, proposal teknis, kualifikasi tenaga ahli. Tinggal yang kolom nomor 3, bobotnya itu di-create menjadi totalnya nanti diurut ke belakang menjadi 100. Mulai pengalaman perusahaan, kemudian proposal, kemudian kualifikasi tenaga ahli, itu totalnya 100 dengan kriteria penilaian itu diisi oleh Pokjamil atau Pokja pemilihan. Jadi Bapak Ibu tinggal memperhatikan di sini, tentunya Bapak Ibu sudah bisa menghitung dengan sendirinya apabila di dalam dokumen seleksi sudah dicantumkan, kalau di sana istilahnya LKE, lembar kriteria evaluasi, itu seperti yang ada di tampilan ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memperhatikan bobot yang terbesar itu di mana, itu Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Next, ini saya kira sama karena sumbernya sama, ini mungkin kurang ke atas ya, ada sumbernya itu di peraturan LKPP yang lampiran 2, itu semuanya jelas seperti ini. Dan kalau dokumennya adalah dokumen 4 dan 5 untuk pekerjaan konsultansi konstruksi dan konsultansi non-konstruksi. Next, ini semuanya hampir sama karena ini kami adopt dari sumbernya, mungkin layarnya kurang ke bawah ya, ada catatan kakinya itu ada di
di dokumen dan ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Next, dan seterusnya, ini adalah syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi sesuai dengan bobotnya, dan Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Di situ ada penilaian kriteria dan itu di-create sampai dengan totalnya nanti 100. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan siang hari ini, dan nanti kalau kurang ya bisa ditambah di lain waktu dan kesempatan yang sama. Dan kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di lain acara dan gelombang yang sama. Waalaikumsalam. Gitu. Terima kasih Bapak Sukadi. Ini narasumber utama kita sore ini. Mungkin untuk selanjutnya nanti peserta ada pertanyaan yang bisa didiskusikan pada narasumber kita, baik Pak Sukadi maupun Pak Yus nih. Monggo kalau misalnya ada peserta yang ingin bertanya. Dari Mas Hendira Diratama ya? Itu ada angkat tangan. Presiden. Masih di mute, Mas. Terima kasih Bu Eti, terima kasih para peserta lain. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih karena sudah lama tidak berjumpa dengan Bu Eti ini. Kami ini pendekar Pak, pengelana. Kami sering dalam ring bareng Pak dengan Bu Eti dan lain-lain itu dalam satu ring. Kita tinju, makanya kita jadi kayak gini Pak. Gini Pak, yang pertama, menurut Bapak, apakah peraturan pengadaan, terutama jasa konsultansi ini dari peraturannya, undang-undangannya, dan sampai ke SDP-nya, itu sudah memenuhi asas keadilan berdasarkan Pancasila, dan apakah sudah mendukung asas-asas profesionalisme? Menurut Bapak apakah sudah? Kalau memang peraturannya belum sempurna, menurut Bapak belum sempurna, apakah mana salahnya? Ada kurangnya menurut Bapak mana? Terus, tapi kan Bapak tadi sudah menyatakan bahwa jangan salahkan peraturannya. Ini repot ini kalau kita sudah seperti ini diskusi. Ya. Terus yang kedua, Pak, saya pernah nge-share Pak, ini saya share lagi Pak. Saya share, ini tulisan saya tahun 2021 Pak. Tulisan saya tahun 2021, saya share lewat ini Pak. Kayaknya masih relevan. Sedikit Pak. Ini mungkin bisa dibaca teman-teman. Sudah saya share. Jadi benar Pak yang dikatakan Bapak, terutama perusahaan kelas kecil itu yang menang akan itu saja Pak. Jadi kita punya pengalaman 1000 pun tidak ada gunanya Pak. Asalkan walaupun PL semua. Kita kalah dengan hari ini dapat PLN 1, terus besok kalah dapat pengalaman misalnya swasta, misalnya 10M, kelas kecil nih, sudah yang lain-lain kalah semuanya. Tidak adil dong. Itu permasalahan kami, Pak. Mungkin nanti bisa dibaca di tulisan saya. Itu tulisan saya tahun 2021. Nah, terus kendala-kendala kami, Pak, ketika sekarang asas keterbukaan, pengennya independensi, Pak. Kami banyak menemukan ketika Pokja atas nama independensi, jadi yang dilelang itu jasa konsultansi, misalnya jasa konsultansi yang terkait dengan ide-ide khusus gitu. Nah, tapi Pokjanya ada dari kesehatan, dari nggak ngerti, Pak. Terus bagaimana dia mengadili metodologi kita? Orang sekolahnya aja enggak tahu, tapi dia mengadili kita. Ini kan menurut saya enggak pas, Pak. Tapi atas dasar independensi itu boleh-boleh saja, biar fair gitu. Akhirnya nilainya sama 100 Pak, semuanya. 100 semuanya, yang beda mungkin di pengalaman nomor 1 tadi, yaitu pengalaman perusahaan. Selisihnya dikit, akhirnya jelok-jelokan nilai. Terus sekarang juga tidak ada pembatasan pembiayaan yang dulu nilai di bawah remunerasi 0, sekarang tidak ada. Nah, itu problem juga, Pak. Nah,
Terus kami ini kadang-kadang di peraturan pengadaan barang dan jasa ini kami itu kadang di jasa konsultasi juga pusing. Ini minggu kemarin dalam KVN itu pernah dijawab Pak. Ada jawaban tapi mungkin bagi saya. Jadi kita itu gini Pak. Aturan di awal pengadaan barang dan jasa konstruksi, jasa konsultansi dan macam-macam. Evaluasinya dari BPK menggunakan cara yang lain. Uangnya saja tanpa lamsam tidak lamsam itu sudah nggak jelas evaluasinya. Finishing evaluasinya di APH undang-undangnya tipikor Pak, bukan jasa konsultansi, bukan jasa konstruksi lagi. Ini kami itu repot Pak kayak gitu Pak. Nah, jadi aturan-aturan yang publikasi aturan kita itu ketentuannya menurut saya banyak yang kurang jelas. Kalau mungkin saat ini mungkin kita nggak bisa ya sampai selesai. Tapi kalau memang kita mau diskusi banyak Pak, kami banyak menemukan karena kami kebetulan kalau saya lelang seluruh Indonesia Pak. Saya mungkin sama Bu Eti itu tahulah itu bagaimana kami berkeliling kasarannya barang Pak gitu. Kadang-kadang sedih Pak dengan model-model kayak gitu. Terutama yang pengalaman tadi Pak. Nanti akan ke depan itu saja. Perusahaan kecil akan lolos jika dan hanya jika yang besar ini lupa. Dan yang punya kecuali mereka akan merengek-rengek Pak JO naku. Tapi mana ada orang mau JO dengan perusahaan kacangan masih kelas kecil. Kecuali mau niat main-main. Nah itu kan tidak benar Pak. Gitu. Semangatnya bukan profesionalisme lagi. Bagi saya Pak, yang peraturan sekarang itu pengadaan jasa konsultasi masih bersifat administrasi. Belum bersifat kualitatif seperti harapan bahwa jasa konsultasi itu produknya brandware. Menurut saya seperti itu Pak. Monggo ditanggapi Pak. Masalahnya apa? Adil atau dipersingkat saja ini? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Dipersingkat Mas. Sudah saya tadi, jadi yang pertama tadi itu adil apa enggak, yang kedua itu yang masalah pengalaman itu bagaimana itu? Karena itu jadinya tidak adil karena hanya 7 perusahaan itu aja yang akan masuk. Saya sudah nulis di situ, mungkin nanti bisa dibaca tulisan saya tahun 2021. Terus dalam proses penawarannya, dalam proses penawaran itu Pokja mempunyai kendala bahwa Pokja itu macam-macam jurusannya. Bagaimana dia menganalisa, mengevaluasi tentang jasa konsultasi tadi, keilmuannya bagaimana, akademisnya aja nggak nyambung. Nah, itu tidak ada aturan di sana, Pak. Nah, maka dari itu kami juga bingung ini rumus memenangkan tendernya bagaimana ketika tingkatnya seperti itu. Oke, Mas Hendira sudah mungkin poinnya sudah bisa ditangkap ya. Ya, mungkin monggo. Mungkin nanti Pak Sukadi bisa menjawab kalau di sini Pak Sukadi dan Pak Yus ini mewakili IAPI pengadaan ya, bukan mewakili pemerintahan yang membuat regulasi. Mungkin detailnya bisa dijawab. Monggo langsung Pak Sukadi atau Pak Yus. Saya dulu Pak ya. Mohon izin Pak Hendra. Ya. Di sini sifatnya kita diskusi, jadi nanti bisa dirangkum atau dibuatkan berita acara yang sekiranya bisa dibuatkan berita acara, kemudian diinformasikan ke DPP sebagai masukan untuk membuat kebijakan, karena ke depan regulasinya ini akan dirubah. Kalau undang-undangnya nanti undang APJ itu segera selesai, terbit, tentunya ada PP. Setelah PP ada regulasi di bawahnya adalah peraturan Perpres, kemudian peraturan LKPP. Jadi Bapak Ibu, kalau yang disampaikan Pak Hendira tadi, kalau ngomong adil tidak adil lah itu relatif Bapak Ibu. Jadi kalau yang disampaikan tadi kami sudah bisa menangkap, itu adalah tidak di sini saja, tapi hampir seluruh Republik ini seperti itu kondisinya. Tentunya Bapak Ibu pada forum kesempatan ini nanti dibuatkan berita acara, disampaikan ke DPP ya, DPP Inkindo sebagai masukan untuk bisa disampaikan ke pusat. Contoh yang disampaikan Bapak tadi itu, kecil bisa mendapatkan pengalaman sampai 6 miliar. Nah, kembali lagi ke kualifikasi usaha, bahwa di jasa konsultansi untuk kualifikasi kecil adalah sampai dengan 1 miliar. Nah ini tentunya Pokja
itu punya aturan main. Karena kembali lagi ke regulasi, kalau kualifikasi kecil, regulasinya itu sampai dengan 1 miliar. Tapi kenapa bisa dapat pengalaman 6 miliar? Itu tentunya di swasta atau subkon. Nah, kembali lagi di sini kita kembalikan. Meskipun mendapatkan pengalaman lebih dari 1 miliar, yang dikompetisikan tentunya 1 miliar. Nah, ini mungkin ada sedikit, bukan adil, tapi sedikit ada rasa keadilan. Yang dikompetisikan untuk kualifikasi kecil ya 1 miliar. Dan ini ada di beberapa kabupaten kota yang menerapkan. Meskipun mempunyai pengalaman 5 miliar, 6 miliar, kalau itu kualifikasi kecil, yang dinilai tetap pengalaman maksimal adalah sampai dengan 1 miliar. Di beberapa kabupaten ada seperti itu. Tapi ada di beberapa kabupaten juga tidak berani, sehingga kapanpun yang jasa konsultasi di tender, yang ikut tetap itu, yang menang ya tetap itu saja, karena tidak mengembalikan ke regulasi bahwa untuk kualifikasi kecil batasan nilai sampai dengan 1 miliar. Ini sekedar contoh, dan itu ada di kabupaten kota. Meskipun nilai pengalamannya lebih dari 1 miliar, tetap diakui 1 miliar. Ini ada sedikit rasa keadilan, dan ini mungkin bisa ditampung, dibuatkan di berita acara, kemudian nanti disampaikan ke DPP, DPP bisa diusulkan ke LKPP sebagai masukan, nanti dituangkan dalam regulasi yang berikutnya. Saya paham Bapak Ibu, karena kondisinya teman-teman Pokja ini beragam, disiplin ilmunya beragam, tetapi di dalam Perpres di situ ada namanya dapat dibantu oleh tenaga ahli, dapat dibantu oleh JFT pengadaan, dan dapat dibantu oleh tim yang di-hire sebagai tenaga untuk membantu para Pokja. Jadi seandainya tadi Bapak Ibu yang menyampaikan disiplin berbeda, tapi tentunya di situ dapat meng-hire atau mengadakan tim ahli atau JFT fungsional PBJ, itu dapat dimasukkan di situ sebagai tenaga untuk membackup para Pokja itu. Saya paham betul Bapak Ibu, karena di dalam dunia pengadaan, jika disiplin ilmunya berbeda, mungkin penilaiannya juga nggak nyambung. Benar yang disampaikan Pak Hendria tadi. Jadi mungkin penilaiannya tidak dibaca, mungkin diginikan aja mungkin. Yang lebih tinggi, lebih besar, mungkin nilainya lebih besar. Mungkin itu sedikit memberikan informasi dan harapan Bapak Ibu tadi. Nanti kalau terkait regulasi bisa ditampung, bisa dibuatkan berita acara dan dimasukkan atau diusulkan ke DPP sebagai masukan untuk regulasi ke depan. Mungkin itu Pak sedikit yang bisa kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari Pak Tuan. Ya, mungkin saya yang mempertegas saja. Saya terus terang curhatnya ke Pak Irwan ini sebagai Ketua Inkindo Jatim ini ya. Saya sendiri lagi mengusulkan Pak dari DPD Jawa Timur itu beberapa masukan kepada LKPP, karena memang sudah ditarget oleh Pak Presiden, undang-undangnya tahun ini harus jadi, Maret sudah harus dimasukkan. Jadi sudah di bulan depan harus dimasukkan, dan sekarang LKPP membuka masukan sebanyak-banyaknya. Kalau memang ada yang dirasa tidak ada ketidakadilan, memang namanya peraturan Pak, buatan manusia ya, memang harus kita kritisi dan kita beri masukan sehingga akan lebih baik terus gitu ya. Jadi saya berharap dari Inkindo juga memberikan masukan, mumpung ini terbuka buat LKPP, dan sebentar lagi undang-undang itu akan terbit di tahun ini. Target dari Pak Presiden seperti itu, dan ini sudah bergerak LKPP. Mungkin itu Pak, makasih. Terima kasih Pak Pak Sukardi dan Pak Yus. Tapi sebelum saya lanjut ke Bapak Joko Sarjono ya yang sudah raise hand, monggo Pak, kopinya harus diunjuk dulu karena ini acaranya kafein. Kalau gambarnya cengkir tapi kita nggak pegang cengkir, itu rasanya kok. Saya sudah tadi ya. Mohon izin Pak Ketua, saya ngintip dulu.
Pak Yi sudah. Sudah. Pak Joko Sarjono. Sudah. Nggih. Monggo Pak Joko. Bapak Joko Sarjono. Monggo. Pak Joko Sarjono kayak pernah tahu. Halo? Kayak pernah. Bapak Joko Sarjono masih join bersama kita? Selamat sore, terima kasih. Halo, Halo Pak selamat Joko. sore. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore, ya, Pak. Terima kasih atas perkenannya sehingga kami bisa mengikuti acara ini, Bu. Yang kami sampaikan tadi persyaratan di dalam prakualifikasi itu yang sangat mematikan itu adalah pekerjaan yang sejenis. Nah, sejenis ini sebetulnya yang dimaksud sejenis itu bagaimana? Seperti kami, Bu, pengalaman misalnya di MK rumah sakit, gitu loh, Bu. Terus mengikuti pekerjaan ada di perumahan untuk pekerjaan rumah susun, gitu loh, Bu. Nah, apakah rumah sakit dengan rumah susun itu apa tidak sejenis, maksud kami gitu Bu. Karena kami membuat rumah sakit itu misalnya 9 lantai, itu kan terdiri dari ruang-ruangan yang di situ malah susu kompleks, ada kamar mandi di dalam, ada ya peralatan-peralatan masalah rumah sakit, kedokteran. Kemudian kami ikuti di pekerjaan rumah susun itu mesti tidak pernah masuk lulus kualifikasi, gitu Bu. Nah ini yang kami sampaikan, apakah sebetulnya rumah susun itu kita juga membuat misalnya 3 lantai, padahal itu hanya 3 lantai, 4 lantai itu, dan ruang-ruangannya itu juga ada yang kamar-kamar dan ada dapur, ada juga untuk kamar mandi di dalam. Dari MK ya? Iya. Jadi ini apakah yang kami maksud, apakah ini tidak sejenis, Pak? Saya sampaikan itu aja, Pak, pertanyaan saya. Yang kami sulit sekarang ini banyak sepertinya juga di sumber daya air, Pak. Sekarang kita desain irigasi. Pengalaman kita banyak pekerjaan desain embung dan sungai. Padahal ini sama-sama sumber daya air, ini Pak. Kami juga tidak ikut di dalam prakualifikasi untuk desain irigasi itu tidak lulus karena banyak pengalaman di bidang desain sungai dan embung. Nah ini bagaimana menurut narasumber Pak Sutadi ya Pak. Jadi mohon ya arahnya bagaimana Bapak untuk hal ini, apakah nanti mungkin Pak DPI Indo Jatim bisa menyampaikan hal seperti ini, masalah-masalah anggota, terutama tadi apa disampaikan oleh Bapak tadi, sekarang LKPP baru menampung keluhan-keluhan dari masalah-masalah lapangan yang kaitannya dengan tender ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Oke, monggo Pak Sutadi langsung dijawab mawon. Terima kasih Pak Joko Sarjono. Supaya tidak ada dusta di antara kita, jadi untuk mengevaluasi kapan dikatakan pekerjaan sejenis terkait menunjang, itu harus ada hitam putihnya supaya tidak debat kusir, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi di dalam dokumen harus di-state pekerjaan sejenis itu yang bagaimana, menunjang itu yang bagaimana, terkait itu harus bagaimana, dan itu harus hitam putih. Permasalahannya, kalau belum jelas, ya Bapak Ibu harus tanya di dalam unbasing supaya kriteria penilaiannya jelas. Dan insya Allah kalau di Jatim yang kami tahu, itu sejenis itu kriterianya apa, menunjang itu apa, terkait itu apa, itu jelas Pak. Jadi harus kesepakatan bersama dulu, dituangkan di dalam forum unbasing dan dibuat hitam putih. Itu baru melangkah. Mungkin itu Pak saran kami. Karena kalau debat kusir itu nggak ada yang
menang, nggak ada yang kalah, nggak ada penyelesaiannya. Harus dibuatkan di dalam berita acara dan dituangkan dalam hitam putih. Itu Pak yang dapat kami sampaikan Pak Sarjono. Mungkin saya bisa menambahkan Pak dari yang sudah di-share Pak Sukadi tadi, masalah pengalaman sejenis, itu kan sudah tercantum juga. Kalau untuk kualifikasi kecil itu yang dianggap sejenis adalah sesuai dengan subklasifikasinya. Kalau untuk non kecil mungkin sampai ke lingkup pekerjaannya. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak ingin menanyakan atau mungkin ingin menyanggah ya atau mungkin ingin bertanya ke Pokja, mungkin bisa menggunakan yang ketentuan tadi ya Pak ya. Siap. Ketentuan yang di dokumen kualifikasi yang tadi sudah di-share Pak Sukadi. Gitu mungkin Pak Joko Sarjono. Sebelum saya lanjut ke teman-teman yang mungkin mengajukan pertanyaan, saya akan mencoba membuka chat Mas. Untuk pertanyaan di chat, sini cukup banyak, tapi kalau misalnya tidak cukup waktunya, mungkin nanti bisa dijawab melalui DPP ya Pak ya. Siap. Bisa dibantu secara tertulis untuk dijawab di DPP. Itu yang pertama Pak, dari Bapak Armansa Amir. Kok bisa kelas kecil bisa punya nilai di atas 1 miliar, regulasi ini menjadi rancu batasannya, dalam seleksi juga menjadi jago. Ini hubungan dengan cash flow perusahaan, logis apa tidak, kondisi begini bagaimana solusinya dalam proses seleksi selanjutnya, agar bisa mengakomodir perusahaan kecil lainnya. Monggo mungkin Pak Yus atau Pak Sukadi. Oke, yang kami jawab adalah agak turun Pak dulu Pak. Mas, jangan dinaikin. Ya, yang dari Pak nah ini dari Pak Armansyah, ini yang terjadi di lapangan adalah seperti yang Bapak sampaikan, kondisi rancu. Memang di dalam kenyataannya si kecil itu mempunyai pengalaman 6 miliar. Nah, itu dilihat pengalamannya dari mana. Kalau dari swasta itu ada kemungkinan. Kalau dari sumber dana APBN, APBD, insya Allah itu nggak akan terjadi. Karena itu sudah masuk di kualifikasi besar. Tetapi Bapak, kami juga pernah melihat di salah satu entitas itu bisa menang sampai dengan 6 miliar. Nah, itu perlu dipertanyakan regulasi yang mana yang digunakan. Padahal regulasi serepublik ini sama. Sekarang tidak ada dua sumber terkait penilaian, terkait MDP atau SDP dulu. Itu nggak ada dua sumber. Kalau dulu ada dua sumber, yang konsultansi, konstruksi itu dari PUPR. Kemudian yang pekerjaan non-konstruksi itu dari LKPP. Tapi sekarang kan sudah menjadi satu melalui peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, satu sumber. Jadi untuk kualifikasi kecil ya tetap satu. Nah, ini yang menjadi bahasan nanti supaya dituangkan dan disampaikan ke DPD dan bisa disampaikan ke DPP itu sebagai masukan. Untuk kualifikasi kecil ya tentunya sampai dengan 1 miliar. Untuk menengah sampai 1 sampai dengan 2,5, kemudian yang besar 2,5 ke atas. Memang Pak Armansyah, kondisi ini memang kami juga merasa aneh ya. Tetapi ada Pokja yang mau meluruskan. Contoh di Jawa Timur Selatan itu meskipun mempunyai nilai pengalaman lebih dari 1 miliar, tetap yang diakui 1 miliar. Nah, itu supaya ditanyakan di dalam forum penjelasan atau unbasing. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti, jangan dibiarkan seperti itu. Karena ada kabupaten, kota, atau entitas yang sumber dananya APBN, APBD, itu sudah berani menyampaikan bahwa untuk kualifikasi kecil, tentunya pengalamannya maksimal adalah 1 miliar. Untuk di proses seleksi di sumber dana APBN maupun APBD. Itu ada yang berani seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya tentunya Bapak Ibu memberikan masukan. Contohnya seperti ini, regulasinya seperti ini. Nah, jadi nanti nggak seperti syair lagunya Oma Irama itu ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, itu nanti ya itu saja. Bapak Ibu sampai dengan hari ini kalau ngomong
dengan pekerjaan tertentu sampai dengan hari ini shortlist 7 terbaik itu saja Pak. Karena apa? Tidak membatasi seperti di entitas yang ada di kabupaten kota, bahwa kecil tentunya dibatasi sampai dengan 1 miliar. Nah, itu agak apa namanya, kompetisinya agak bagus. Tapi kalau tidak dibatasi, ya meskipun di provinsi ya, yang menang tetap itu saja. Kami juga melihat dan kami juga dicurhati Bapak Ibu, Pak, kualifikasi kecil untuk pekerjaan tertentu yang masuk shortlist adalah ya ini saja. Ya seperti lagunya Omai Rama itu Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Kemudian berikutnya. Terima kasih Ya. Pak Sukadi. Boleh. Ini ada pertanyaan lagi. Ini bagi konsultan yang turun kelas, misalnya dari menengah ke kelas kecil, itu pengalamannya kan pasti tertingginya di atas 1 miliar. Ya. Kemudian ada yang menanggapi kalau misalnya itu terjadi, apakah untuk pengalaman yang kelas menengahnya tadi itu udah bisa atau enggak diajukan sebagai pengalaman untuk kelas kecil Pak? Ya, ini ada apa namanya, ketentuan yang membingungkan, tetapi mestinya tidak perlu bingung. Kualifikasi kecil tentunya mau turun gunung, mau turun downgrade jadi besar ke menengah, menengah ke kecil, pengalamannya ya kita kembalikan ke regulasi bahwa kualifikasi kecil sampai dengan 1 miliar, yaitu ada sedikit rasa keadilan. Tapi jika tidak dibatasi nilai yang turun gunung atau yang downgrade, tentunya menjadi dominan dan menjadi itu saja. Lah ini sebagai masukan nanti Bapak Ibu, karena regulasinya mau ada perubahan, mau ada undang-undangnya, sekalian disampaikan atas nama DPP Inkindo Jawa Timur. Mungkin itu, Bu Eti. Kemudian yang lain lagi dari Apur Jabar, PT Apur Jabar. Izin bertanya, apakah dalam penawaran biaya ada batasan atau aturan yang mengikat mengenai batas maksimal turun berapa persen dari nilai HPS? Ini pertanyaan yang Ngomong-ngomong cukup susah. menggembirakan ini ya. Tentunya Bapak Ibu dilihat dari apa namanya, metode evaluasinya. Kapan Bapak Ibu itu nawar turun, kapan Bapak Ibu nawarnya itu up, tidak melebihi anggaran. Jika di situ metode evaluasinya pagu anggaran, tentunya Bapak nawarnya mesti sangat bagus, kayak diskonnya sepatu bata dia 99,9 bahkan 100%. Itu nggak salah karena tidak melebihi pagu. Tapi bagaimana jika di situ adalah biaya terendah, maka di sini hancur-hancuran dan turunnya sangat signifikan. Tetapi ada batasan, tidak boleh kurang dari billing rate yang telah ditentukan. Ada ya, Pak? PUPR ada, ya seperti itu. Kalau di Provinsi Jawa Timur ada di peraturan gubernur nomor sekian, itu ada ketentuan. Ya, itu tentunya kalau nawarnya turun dari ketentuan dan itu tidak masuk batas minimal, tentunya gugur di situ. Ini yang terkait ada batasan aturan terkait nilai. Maksim. Kemudian yang mungkin ini Pak Yuki ya yang sudah resign dari tadi, mohon maaf. Monggo Pak Yuki, silakan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Bu dan Bapak sekalian atas kesempatannya untuk saya disempatkan berbicara ya. Saya dari Inkindo Jawa Barat ikut menyimak juga untuk DPP dari Jawa Timur ya. Melihat dari tadi berbagai banyak macam pertanyaan, sebetulnya intinya tuh kalau saya lihat dan berpengalaman saya sendiri, dalam artian untuk penilaian dari semua panitia ataupun itu, jangankan beda provinsi, beda dengan kabupaten aja itu tidak serentak, tidak sama gitu kan. Metode yang dipakai, ternyata pakai di sini, oh ini
harus KSO. Setelah saya lakukan KSO perbaikan masih begitu juga gitu kan. Alasan NPT setelah ini begini juga gitu kan. Di satu sisi itu. Terus di satu sisi lagi perusahaan yang kuat itu yang biasa bermain di situ, kalau kita ikut mau join sama beliau, beliau kurang berkenan. Nah, ini tugas kita sebagai Inkindo untuk pengurusan saling membantu ini seperti apa, satu itu. Terus kedua juga mungkin saran usul saya itu ada satu regulasi yang dibikin untuk suatu terobosan yang dibikin supaya jasa si penilai itu, si panitia itu, dia itu menilai itu secara seksama, jangan dengan ini begini, yang ini alasannya begini. Nah, itu tugas dari mana gitu kan? Apa tugas dari ini? Apa tugas regulasi kita sebagai Inkindo untuk melakukan suatu sosialisasi ke mereka regulasinya? Karena regulasi kalau saya lihat semua itu kan aturan itu sama. Tapi secara seksama pasti lapangan itu berbeda-beda, Pak. Satu itu. Terus yang kedua lagi, yang saya aneh itu kan pernah ada beberapa yang saya ikutin, saya KSO gitu kan, dengan perusahaan, dengan jumlah pengalaman kita lebih banyak, NPT kita sama, yang tadi itu dibilang kenapa nilainya sama 100 juga gitu satu. Itu batasan jumlahnya itu dari mana itu kan saya juga bingung. Malahan ada juga salah satu kabupaten atau kota yang saya masuk dia bilang ini KSO, KSO apa? Saya bilang ini kok Pokja nggak tahu KSO saya bilang. Nah ini tugas siapa maksud saya itu? Mungkin itu aja lah sementara yang saya mau bicarakan ya. Usul dan saran mohon di ini aja lah. Ini maksudnya tuh untuk berbagi tugas ya. Ini keluh kesah sebagai anggota saja ya. Mungkin gitu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikannya dan kesempatannya. Assalamualaikum Pak Yuki. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini udah sharingnya juga ya. Ternyata ada juga ya Pak Poja yang tidak tahu KSO gitu. Mungkin Pojanya perlu belajar dengan YAPI dulu Pak, biar tahu apa itu KSO. Itu mungkin sharing dari Pak Yuki. Mungkin ada tanggapan dari Pak Yus? Monggo. Ya, mungkin yang terkait dengan kebijakan tadi ya. Memang betul Pak Yuki, ya peran Inkindo sangat kita butuhkan. Bukan saja masukan terhadap LKPP, tapi masukan terhadap pemerintah daerah yang mungkin lagi melelangkan gitu ya. Itu sangat dibutuhkan. Kebetulan saya 6 tahun menjadi kepala UKPBJ-nya Pemprov Jatim ya. Sehingga kalau ada masukan pasti juga kami perhatikan dulu. Atau seperti ini sekarang ketika pasca pandemi itu ketika lelang konstruksi ini di Jawa Timur harganya agak jelok-jelokan gitu ya. Hancur-hancuran gitu ya di bawah 80%. Nah ini kalau tidak ada regulasi di pemerintah daerah ini akan terus berlanjut seperti itu. Nah ini sudah ada beberapa pemerintah daerah yang sekarang mengkaji mempunyai terobosan bahwa kalau di bawah 80% harus begini, harus begini. Nah ini memang diperbolehkan bentuknya dalam peraturan bupati, peraturan wali kota atau peraturan gubernur. Jadi saya menggugah untuk teman-teman dari Inkindo ya, atau mungkin jasa konstruksi atau apa, jika mungkin ada semacam itu kekhawatiran itu kan tadi antara daerah aja berbeda-beda. Nah itu tolong kami diberi masukan ya pemerintah daerah itu. Nah, kebetulan saya masih aktif juga di ASN ini kok. Kalau memang ada seperti itu, Inkindo untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama kepada kalau di pemerintah provinsi kepada biro pengadaannya, kalau di pemerintah daerah ya kepada bagian pengadaan barang jasanya. Mungkin itu, Mas Yuki. Mungkin Pak Kadi nambah yang teknis tadi. Monggo Pak. Tadi kalau mungkin ada. Baik, terima kasih Pak. Pak Yuki, saya turut prihatin karena Pokja yang disampaikan Pak Yuki tadi, KSO itu apa ya? Ya, sebetulnya begini Pak Yuki, dapat SIM itu kadang-kadang belum tentu bisa nyupir. Jadi dapat sertifikat, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, KSO aja nggak paham. Jadi kalau KSO nggak paham bagaimana cara penilaiannya. Nah ini terima kasih masukan dan keluh kesahnya nanti biar bisa didiskusikan dengan Inkindo Jawa Timur ini ada Pak Irwan ini Pak.
Saya sangat prihatin ini baru dengar kali ini, Pak. Mungkin pokjanya baru, Pak Yuki. Paham mungkin itu baru lulus, ya dan ya baru lulus dapat sertifikat gitu ya maksudnya. Nah, kemudian ikut jadi pokja, kriteria yang Bapak sampaikan tadi, ya mungkin belum baca, Pak, tapi dapat sertifikat. Ya, mohon maaf. Dapat SIM tapi belum tentu bisa nyupir. Nah, ini yang Beli terjadi, Pak. berarti ya, Pak ya? Bukan. Bukan. Kebetulan lulusnya mungkin, Pak. Gitu kancing. Nah, kemudian yang saran dan masukan tadi dari Pak Yuki itu bisa diakomodir, dibuatkan berita acara, kemudian disampaikan ke LKPP sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan regulasi. Karena tahun ini bahkan Maret mungkin ada regulasi mulai dari undang-undangnya dulu ya. Terus nanti setelah undang-undang baru PP, kemudian Perpres. Mungkin seperti itu Pak Yuki. Jadi masukannya sangat baik. Nanti bisa ditampung di sana, di Inkindo Jabar, bisa disampaikan ke LKPP sebagai masukan untuk penyempurnaan regulasi. Karena di dunia ini kan nggak ada yang sempurna Pak Yuki ya. Tentunya betul, Pak. Betul. Ya, diperbaiki, lebih baik. Itu. Terima kasih Pak sharingnya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Yuki nanti bisa kita tagih janji-janji ketua kita yang baru ya Pak, untuk membawa suara anggota, baik dari Jawa Timur, Jawa Barat maupun dari daerah yang lain gitu. Mungkin itu bisa supaya kita paling tidak bisa dilibatkan dalam perumusan undang-undang yang tadi menjadi angin segar buat kita ini. Saya juga mumpung ada ketua saya ini Pak. Saya harus mendorong ketua saya untuk memperjuangkan itu juga Pak bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Yuki. Kemudian Pak saya lanjut pertanyaan yang di chat yang terakhir nih ya Pak. Ada izin bertanya, pengalaman dalam hasil pembuktian kualifikasi nilai di atas ambang batas dari Bu Yohanisa Karolin, Mas. Yohanisa Karolin. Oh, di atasnya lagi. Ya, izin bertanya, pengalaman dalam hasil pembuktian kualifikasi nilai di atas ambang batas tapi dinyatakan tidak lulus, sedangkan kompetitor lain nilai di bawah ambang batas malah dinyatakan lulus untuk maju ke tahap berikutnya. Apakah yang mempengaruhi kompetitor tersebut bisa dinyatakan lulus kualifikasinya dengan nilai di bawah ambang batas? Sakti mungkin ya Pak ya. Saya nggak berani jawab itu ya. Kalau sudah secara regulasi, secara hitam putih, batas ambang batasnya 60, tentunya kalau di bawah ambang batas ya menjadi tidak lulus. Itu sudah menjadi ketentuan. Seharusnya ya tidak lulus. Kalau itu menjadi lulus ya perlu dipertanyakan, dan Bapak Ibu mungkin berhak nyangga ya. Nyangganya meluruskan ambang batasnya 60 dapat 50 contohnya kok bisa lulus. Nah ini agak-agak riskan dan janggal mungkin ya. Ya itu mungkin baru kali ini saya mendengar, karena sebelumnya belum pernah mendengar. Kalau di bawah ambang batas tentunya gugur. Seperti itu Bu Nisa Karolin. Ya, terkait dengan yang tadi sanggah Pak, saya tuh dulu hobi nyanggah Pak. Siap. Tapi biasanya saya dampaknya dimusuhi pokja Pak. Tapi nggak nyanggah ke saya tuh. Waktu itu belum ketemu Bapak. Oh, Pak. belum ketemu. Kadang itu mungkin yang dikhawatirkan teman-teman Pak ketika akan menyanggah, apalagi aturannya yang sekarang kan ketika sanggahan itu ternyata tidak benar harus membayar. Itu yang kemungkinan juga dirasakan teman-teman khawatir untuk menyanggah. Tapi saya pribadi kalau memang teman-teman memang punya bukti yang cukup dan memang benar dengan apa yang dirasakan ya, yang menurut kita itu memang salah, tidak ada salahnya kita menyanggah ya Pak ya. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu tadi mungkin konteksnya. Oke. Kemudian masih ada lagi Asita Abadi dari CV Asita Abadi. Selamat sore, mohon izin bertanya, pada persyaratan yang harus dipenuhi nomor 2 poin A, persyaratan pengalaman minimal yaitu di poin A menyebutkan memiliki pengalaman 4 tahun terakhir jasa konsultansi konstruksi. Untuk poin B dan C perbedaan di sini adalah untuk poin C menyebutkan 10 tahun terakhir pengalaman sejenis, tapi poin B tidak. Maka di poin B pengalaman disebutkan tidak menyebutkan di tahun berapa pengalamannya, alias bebas tahun berapa saja, atau tetap dengan aturan 10 tahun terakhir, dikarenakan di proses pembuktian kebanyakan hanya meminta poin A dan poin C
masih kurang naik, Pak. Dan jika pengalamannya lewat 10 tahun tidak dianggap. Mohon tanggapannya. Oke, Pak Asita Abadi atau Pak Aziz mungkin ya. CV-nya itu, Pak. CV-nya ya. Selamat sore Pak Aziz, lama nggak ketemu ini ya. Kami juga udah berapa puluh tahun. Selamat bertemu di kafe ini ya. Ya, Iya. kafe ini. Mungkin yang kami jawab adalah poin B. Kalau tidak ditentukan 10 tahun terakhir ya, berapapun Bapak punya pengalaman itu dihitung atau dinilai. Itu sesuai dengan klausul hitam putihnya. Kalau semuanya ditentukan 10 tahun ya 10 tahun, yang tidak tentukan itu berarti sepanjang Bapak mempunyai pengalaman yang sejenis itu yang dihitung. Mungkin itu Pak. Ya, itu sudah disampaikan di materi PowerPoint tadi ya Pak ya. Oke, kemudian yang lain sudah tidak ada mungkin ya Mas Ibnul. Kalau dari chat sini kayaknya tidak ada, atau mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena kita akhiri nanti di 15.30, di pukul 15.30. Kalau mungkin ada satu pertanyaan lagi, Mas Hendira sudah raise hand, boleh Mas, tapi jangan curhat panjang-panjang ya Mas ya. Oh, tidak. Oh, Panjang, karena ini saya tahu tidak tempatnya di sini. Tapi mungkin diskusi di kopi aja Mas. Saya mungkin begini Bu. Jadi pada hari ini itu kalau ngomong kalau mau regulasi untuk kelas kecil terutama itu misalnya berdasarkan sub klasifikasi. Misalnya orang mengerjakan kajian transport gitu. Terus punya pengalaman tinggi. Ada lelang jembatan yang punya atau longsoran atau apa. Itu yang lolos ya nggak sinkron itu, nantinya ke depan regulasi itu nggak sinkron. Intinya pada saat ini saya lihat teman-teman juga banyak mengkritisi regulasi. Jadi kalau temanya judulnya adalah trik memenangkan tender, jadi tadi Bapak belum menyampaikan nih triknya apa ya sebenarnya ini triknya. Kalau dengan regulasi seperti ini biar kami menang itu bagaimana sih Pak? Gitu. Kalau yang kedua untuk terkait dengan regulasi yang katanya Maret ada undang-undang. Nah ini tugas Inkindo. Inkindo harus lebih galak ini kayaknya. Kita itu sudah berapa tahun, sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Tadi sudah dicantumkan, kita itu diombang-ambingkan dengan peraturan. Tiap tahun berubah. Kok nggak diajak ngomong sih? Apa memang tidak ajak ngomong? Setahu saya, ketika membuat undang-undang, itu ada kajian akademis di mana organisasi-organisasi itu yang terkait, pelaku-pelaku yang terkait akan diundang untuk memberikan masukan-masukan. Nah, selama ini mungkin mari kita Inkindo minimal di Jawa Timur ini memberikan masukan-masukan. Harus kita mengkritisi bagaimana regulasi ini bisa berasaskan, bukan kita di sini saya kira bukan bagi-bagi sama-sama pengusaha jasa konsultansi, bukan kayak bagi-bagi berkat, ini bukan, tapi di sini kan tetap ada profesionalismenya, ada kompetitif yang sehat. Nah, itu tentunya menjadi PR gitu loh, menjadi tantangan. Jadi ketika membuat suatu undang-undang, tentunya ada persiapan, pelaksanaan, evaluasinya harus bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa aturannya jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa, evaluasinya beda oleh BPK, evaluasi terakhir larinya ada apa-apa, tipikor. Ini kan sudah nggak sinkron. Jadi mesti pengadilannya, mesti evaluasinya ke sana dulu. Ke awalnya dulu, langkahnya apa, dievaluasi apa. Jangan ujiannya matematika perkalian, ujiannya kuadrat. Ini kan beda gitu loh. Jadi mohon untuk dalam hal menyusun undang-undang nantinya itu lebih tegas, lebih jelas, dan bisa dilaksanakan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendira. Memang harapan kita semua seperti itu, dan kita juga berharap nanti Bapak-bapak atau teman-teman kita di IAPI ini yang mungkin lebih dekat aksesnya dengan LKPP juga bisa memberikan masukan terkait itu, karena memang regulasi yang kalau beberapa waktu terakhir itu teman-teman mengistilahkan sebagai tsunami regulasi, itu memang hal yang kadang cukup berat bagi kita, termasuk setelah COVID 2 tahun kemudian kita dihantam regulasi yang seperti itu. Akhirnya juga kelas kecil terutama teman-teman di daerah itu juga merasakan yaitu tadi ini lagi yang menang, ini lagi yang menang gitu. Tapi ya itu yang terjadi Pak, mungkin nanti kita juga mendorong
asosiasi kita di Inkindo melalui ketua kita Mas Irwan di sini yang juga sudah mengikuti juga acara Kafein sore ini, kita bisa mendorong untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah, terutama undang-undang yang dijanjikan tadi, dan mungkin akan ada undang-undang jasa konsultansi ya yang akan diterbitkan juga. Mudah-mudahan itu membawa hasil yang lebih baik buat kita semua. Mungkin seperti itu. Selamat sore kepada para peserta yang sudah mengikuti Kafein sore ini. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bapak Supadi. Terima kasih Bapak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.